Dan ekonomi malam semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah perekonomian internasional dengan dosen pengampu Bapak Rama Rosadi dengan NIM saya 18720500051. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan mereview salah satu buku Ekonomi Internasional dengan penerbit Yayasan Kita Menulis dengan penulisnya Bona Raja Purba, Dewi Suryani Purba, Pratiwi Bernadetta Purba, Pinondang Nainggolan, Eli Susanti, Darwin Damanik, Lutfi Parinduri, Darwin Lee, Fajrillah Abdul Rahman, Edwin Basman, dan Eko Sudarmanto. Oke, di sini ada karakteristik ekonomi internasional, yaitu konsepnya menggunakan metode analisis dasar yang sama dengan cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya. Sebab perilaku dan motif individu sama dalam perdagangan internasional. Seperti halnya transaksi domestik, ilmu ekonomi internasional terdiri dari masalah-masalah khusus seperti interaksi ekonomi antara negara-negara, beberapa topik yang selalu dibahas dan bahkan berulang di dalam pembelajaran ekonomi internasional, yaitu ada keuntungan dari perdagangan, gains from their trade, pola perdagangan, pattern of trade, proteksionisme, protection, neraca, pembayaran, balance of payment, penentuan nilai tukar, exchange rate determination, koordinasi kebijakan internasional, international policy coordination, dan pasar modal internasional, international capital market. Agus Budi 2019. Di sini ada manfaat perdagangan internasional yang secara khusus perdagangan internasional akan memberi manfaat, walaupun ada yang tidak yakin perdagangan akan memberikan manfaat, sehingga lebih baik pula diproduksi sendiri barang atau jasa dan dikonsumsi sendiri pula. Dengan demikian, perdagangan tidak pernah atau tidak perlu terjadi. Kondisi seperti ini dapat terjadi di dalam sebuah negara dengan perekonomian tertutup atau autarki ekonomi. Pemahaman lain dari sistem ini adalah self-sufficient ekonomi, di mana negara telah mampu mandiri untuk memproduksi segala kebutuhan bangsanya sehingga menjadi negara yang melakukan isolasi ekonomi. Prasetyo N. Rahmadian 2020. Aktivitas ekonomi global yang ternyata telah memunculkan serangkaian tantangan baru yang sebelumnya tidak terjadi. Para ekonom harus memeras pikiran untuk menerapkan analisis yang ada menghadapi tantangan tersebut. Namun mereka juga memikirkan dan mengajukan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada. Di sini pentingkah globalisasi merujuk pada uraian sebelumnya. Walaupun ada suara-suara yang pada awalnya menentang globalisasi, akan tetapi globalisasi bukanlah suatu hal yang dapat dipersalahkan. Globalisasi menyiratkan integrasi negara-negara ke dalam ekonomi dunia melalui peningkatan perdagangan, investasi, aliran modal jangka pendek, dan migrasi internasional tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Sehingga secara luas bahwa proses globalisasi dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, standar hidup yang lebih baik, dan peluang untuk pengembangan teknologi serta kemajuan budaya. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa dalam skenario internasional saat ini tidak ada alternatif selain globalisasi. Kisti 2002, Ferdiansyah, Tin and Antonius 2016, Ramindo et al. 2020, Mardia et al. 2021. Selanjutnya saya akan menganalisis SWOT atau SWOT Rizal Mayo. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatannya yang pertama itu ada produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Produk risol yang berbeda dari yang biasa dijual oleh kebanyakan orang, yakni risol yang berisikan mayones, sedangkan kebanyakan berisi isian sayur.
Terus selanjutnya di sini ada produk terdiri dari 2 varian, yakni mayones biasa dan mayones pedas. Bahan produk terjamin serta higienis. Kedua ada weakness, yaitu produk dapat ditiru dengan mudah. Yang kedua ada produk tidak dapat bertahan lama. Di sini ada 3 peluang opportunities, yaitu jajanan yang banyak diminati oleh banyak kalangan masyarakat. Terus pembuat produk tidak terlalu rumit. Selanjutnya bahan yang digunakan mudah didapat dan harga terjangkau. Selanjutnya lokasi yang strategis, yakni di lingkungan pemukiman warga serta berdekatan dengan sekolah, kampus dan perkantoran. Oke, selanjutnya di sini ada ancamannya atau threats, yaitu adanya kompetitor dengan menjual produk yang sama. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.